Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Midul Eda bersama Mbah Pujianto, dan di Bincang Ma'arif kali ini kita akan membahas ataupun pengen menyibak ataupun bahasanya apa ya, ingin mengetahui bagaimana perjalanan Mbah Pujianto atau yang disebut Mbah Puji sebagai salah satu bisa disebut sastrawan ataupun penulis puisi yang karyanya sudah dimuat di beberapa media maupun penerbit nasional. Nah, di dalam menulis puisi tentu banyak sekali pelajar atau guru ma'arif khususnya ya, ataupun masyarakat umum yang mengalami kesusahan. Saya sendiri dulu pernah menulis satu antologi itu ya dimaki-maki, saya pun sadar kalau itu memang masih rasa artikel, belum rasa puisi. Nah, sudah hadir di tengah-tengah kita Mbah Pujianto, dan ini salah satu kontributor yang aktif di ma'arifnurjateng.org.id yang memang menjadi salah satu inspirasi bagi kami ataupun bisa belajar bersama. Nah, diceritakan Mbah, dulu waktu awal kali menulis puisi itu tahun berapa, dan kok tiba-tiba menulis puisi itu bagaimana ceritanya Mbah? Saya menulis itu pertama semacam catatan harian untuk sekedar penghiburan. Jadi dalam kondisi ekonomi yang boleh dikatakan sangat kurang, sangat terbatas baik pendidikan saya maupun ekonomi saya, jadi di sela-sela waktu luang saya sering menulis puisi tentang apa yang saya alami waktu itu, tentang cerita cinta saya yang gagal, atau cerita tentang pekerjaan, cerita tentang ekonomi, cerita tentang kegagalan sekolah, artinya tidak bisa melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi karena nggak ada biaya dan banyak hal. Terus tahunnya kira-kira kapan? Masih ingat Mbak? Oh ya lama, artinya sejak muda saya sudah nulis sebenarnya, tapi saya nggak tahu itu tulisan sastra atau apa. Jadi saya nulis semacam catatan harian. Cuma catatan itu pernah akhirnya bertemu dengan Mas Imam, ya, dia seorang perupa yang besar di Jogja, di Semarang. Terus dia bilang ini puisi bagus. Saya nggak tahu itu puisi apa. Terus catatan itu diambil, terus dipakai naskah teater kalau nggak salah itu tahunnya lupa saya. Kalau nggak 2000 ya sekitar menjelang 2000. Menjelang tahunnya 2000 lupa ya? itu dipakai naskah teater dan dipentaskan di UMK waktu itu. Universitas Muria Kudus. Nah, saya diundang di sana waktu itu. Diundang sana nggak tahu loh. Diundang gue apa iya. Ternyata di sana kamu mau diwawancarai. Saya bingung loh. Wawancara di ruang seperti akademik. Saya pulang. Ketika pas wawancara itu saya pulang naik Vespa ngebut. Nah, itu pertama, dan saya senang karena itu masuk media Suara Merdeka waktu itu sebagai pemberitahuan bahwa ada seorang penjual kopi, saya masih jualan kopi di jalan waktu itu, yang bisa menulis puisi, dan naskah saya dipentaskan di UMK, digarap sebagai naskah teater. Nah, oke, jadi itu kira-kira awal kali Mbah Puji, atau bisa disapa Lek Puji atau Mas Puji, masih muda jiwanya, yang tidak terkenal Mbah Puji Pistol. Nah, sebelum kita lanjut ya Mbak, ini saya akan membaca biografi beliau yang dimuat atau salah satu tulisannya di antologi mungkin ini ya Mbak ya. Merendah kata, mendulang makna, proses kreatif sastrawan Jawa Tengah, yang dimuat oleh Balai Bahasa Jawa Tengah tahun 2019. Mbah Puji Pistol ini lahir di Pati dan tinggal di Pati, kemudian menempuh pendidikan hingga SMA, kemudian tidak selesai. Tidak ada masalah. Kemudian beliau ini juga ternyata aslinya tadi juga sudah ngobrol-ngobrol sebentar ya, mantan gitaris sebenarnya, bukan seorang penulis tapi musisi. Kalau ngobrol musik aslinya lebih nyambung. Kemudian karyanya beliau ini pernah dimuat di beberapa media ya. Saya juga baca di beberapa, terutama yang terus di sini ada antologi tunggal puisinya yang judul Anjing Tetanggaku Anjing, yang dimuat Dewan Kesenian Pati tahun 2011, kumpulan puisi tokoh-tokoh dalam 10 lompatan bahasa Baksi tahun 2019, dan beberapa antologi puisi yang memang
hampir tiap minggu mungkin ya Mbak, atau tiap 3 hari atau seminggu sekali dimuat di beberapa media massa yang tentunya bisa disebut media kekinian, yaitu elektronik. Salah satu yang saya rajin memantau itu di Basa-Basi. Nah, oke Mbak, lanjut. Kira-kira dalam menulis puisi itu apa saja sih yang disiapkan, atau keseharian panjenengan itu prosesnya bagaimana? Karena saya lihat jenengan dengan di rumah yang sederhana seperti ini hanya meracik kopi, tapi inspirasinya itu tak pernah habis. Itu kan perlu dibagikan kepada sahabat-sahabat semua. Kira-kira bagaimana itu? Ketika saya sudah mulai, saya harus nulis puisi, saya suka puisi, cinta puisi, maka saya mencari banyak referensi tentang puisi dari penyair-penyair yang sudah lebih dulu di media, lebih dulu dikenal dalam dunia sastra, baik itu penyair-penyair dari sastra lama macam Sitor Situmorang, Khairil Anwar, Subagio Sastrowardoyo, maupun penyair-penyair modern semacam Abisal Malna, Gunawan Muhammad, Aan Mansur, dan banyak. Saya itu pelajari sungguh-sungguh bagaimana puisi itu diciptakan oleh mereka, dan saya setiap penyair saya pelajari karakternya. Jadi karakter, setiap penyair punya karakter sendiri-sendiri. Itu saya yang tertarik. Ternyata menulis puisi itu tidak mudah. Dari situ saya mulai membaca banyak buku. Nah, ini membaca banyak ya buku, untuk artinya kalau pepatah saya, bacalah 100 buku untuk menulis satu bahkan ya. Untuk menulis satu buku. Sejak itu saya belajar juga tentang bahasa, karena saya tidak pernah pendidikan formal, tidak nyampe SMA. Saya minta buku-buku bahasa dari teman saya yang lulusan UNES. Itu untuk tata bahasa, saya diberi 3 buku. Jadi untuk tata bahasa, banyak hal tanda kutip atau apa, banyak itu saya belajar sendiri di rumah dari buku teman saya yang lulusan UNES. Oke, jadi itu kira-kira apa latar belakang atau kisah Mbah Puji ya. Meskipun beliau nyuwun sewu karena pendidikannya tidak sampai SMA, tapi spirit belajarnya ini yang menjadi pelajaran bagi kita. Artinya pendidikan formal ternyata tidak menghambat beliau untuk terus berkarya, ataupun hidup itu kan harus berguna bagi yang lain. Nah, mungkin Mbah Puji ini memilih jalan salah satunya untuk menitihkan karya lewat puisi untuk bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini mungkin beberapa aspek karya hari ini Mbak. Kita membicarakan puisi hari ini. Kira-kira puisi hari ini itu yang dengan sukai, atau yang sering dimuat, atau yang bahasanya apa ya, yang layak di media massa, itu yang seperti apa? Karena banyak sekali sastrawan hari ini itu kan mengklaim dirinya sebagai sastrawan, tapi hanya dimuat di Facebooknya gitu loh, atau bahasa teman-teman itu ya di sastra cyber. Tapi yang namanya sastrawan itu kan tidak harus dia itu lulusan Fakultas Bahasa dan Sastra ya, ini pernah saya tulis di Bahasa Bahasa, tapi yang memang menitikan karya sastra, dia harus menciptakan karya sastra itu, entah itu puisi, prosa maupun drama. Mbah Puji ini salah satu bagian dari orang yang menitikan karyanya di puisi. Nah, kira-kira puisi hari ini arahnya kemana Mbak? Atau memang menyesuaikan selera pasar, atau dia tadi berkutat pada karakter dari dirinya sendiri? Saya rasa puisi modern beda dengan puisi-puisi di era masa lalu. Artinya ada perkembangan baru, di mana puisi itu juga sama seperti banyak hal. Jadi dia sama seperti, katakanlah dia kata benda, dia sama seperti benda itu. Dia hidup evolusi di sebuah ruang, dan dia terus berevolusi. Kalau di sini ya puisi-puisi modern itu ada, kalau kita mau riset itu karya-karya bagus ada ya, jelas di Abisal Malna. Dia mengambil tema-tema urban dengan benda-benda urban, artinya sebagai ikon, sebagai bentuk dari bahwa kehidupan hari ini seperti ini. Jadi dia potret ada lagi masa itu ya, yang tidak populer tapi dia penyair besar, Michael Johani, Jakarta. Dia juga pernah jadi juri DKJ, dan dia kalau nggak salah pengelola di Jurnal Selatan Jakarta. Itu dia bukunya bahasa Inggris ya. Oke Pak, ini mungkin terakhir dulu kok
tahun 2019 ya, ini kok ceritanya bisa dimuat di bahasa basi, ini ceritanya bagaimana Pak? Jadi kan ngirim naskah atau dari teman lobby atau bagaimana? Ceritakan. Karena bahasa basi ini berat loh Pak. Menurut saya kebetulan saja. Artinya kebetulan bukan sekedar kebetulan. Artinya sesuatu itu kan kalau saya kan ya istilahnya agama kersane Gusti Allah. Tapi kersane itu tidak kita diam. Saya Karya lama, tadi ya. Saya lama, saya inten menulis puisi ada 10 tahun. Termasuk buku pertama itu yang dikomentari Mas Tia sangat jelek. Juga ada antologi Jawa Tengah Mata Angin Mata Gelombang yang saya garap sama Mas Niam Atmaja, Mas Khairul Niam, itu juga termasuk buku yang lumayan karena dipengantari Bepanis dan juga dikomentari oleh Profesor Dr. Abdul Haji. Itu ada beberapa buku-buku itu. Jadi dulu prosesnya itu ngirim apa diminta Pak? Bahasa basi. Oh, ngirim. Dan terpilih gitu ya. Ya ngirim. Tapi kita juga menyiapkan karyanya lama. Artinya kita mau kirim karya di Kompas, kita harus mempelajari betul-betul karyanya, karakternya ya. Yang di Kompas ya. Intinya kita harus tiap hari kita harus membuat menulis. Karya saya itu tiap ya, hari ya. menulis. Itu saya kirimkan atau tidak. Nah oke, itu untuk apa namanya sekilas tentang bincang Ma'arif kali ini. Kita sesi pertama ini masih tentang biografi dan beberapa hal yang menyangkut beliau. Intinya bisa saya simpulkan Mbah Puji ini berangkat dari Nyuwun Sewu, meskipun pendidikannya tidak lulus SMA, tapi beliau ingin bermanfaat melalui karya tadi, dan terbukti Mbah Puji mampu menulis dan karyanya melebihi orang-orang yang standar lulusan S1 sastra ini bagi saya. Nah, tapi bagi saya juga ini memberikan pelajaran karena menulis puisi juga inspirasinya sangat susah, dan nanti kita akan tanya lebih lanjut ya. Demikian bincang Ma'arif sesi pertama ini. Kita akan lanjut nanti mungkin lebih kepada mengarah ide ataupun teknis menulis ya Pak. Oke, demikian dari saya Amitul Ibda, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.